suami ditahan di Polda. Menyerahkan diri atau memang ditangkap polisi? Ya. Jadi memang selama dari tanggal 4 pagi dia sudah pergi membawa perhiasan saya. Di tanggal 5 Juli kita membuat laporan karena tidak ada itikat baik dia. Padahal sudah dikomunikasikan ya pada saat dia kaget melihat berita rame di media di jam 5 di tanggal 5 subuh itu jam 2 dia kan sempat WhatsApp menggunakan nomor telepon lain. Yang lucu kenapa kalau emang dia niat baik kenapa nggak dinyalain aja handphonenya kan gitu. Malah dia matiin total. Jadi kan itikat baiknya tidak ada, memang niatnya mau kabur kan gitu. Karena sudah ramai di media, jam 2 pagi dia hubungin saya, terus dia bilang mau kembalikan, tapi orang lain yang menyuruh, orang lain yang mengantarkan, dia mau menyuruh orang lain maksudnya gitu. Saya juga bingung kan sebagai istri, ini apa-apaan, suami istri kok malah jam 2 pagi ada orang lain yang mau mengantarkan perhiasan. Pastinya saya kan nggak terima, takut nanti dirampok, takut nanti saya apa-apain gitu kan. Akhirnya saya bilang pada saat jam 2 itu, besok aja ketemu Sunan, lawyer saya, partner saya bersama Bang Agus Nahar. Tapi ditunggu tidak muncul sampai dengan tanggal 5, akhirnya kita bikin LP. Nah dari tanggal 5 itu, tidak ada komunikasi juga kan, dia udah blokir saya pas tanggal 5 subuh karena dia mungkin kesel saya tidak mau ketemu. Dan dia mungkin takut karena bertemu langsung sama Bang Agus Nahar dan Sunan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kamu berani ngambil ya harusnya kan berani tanggung jawab. Kenapa? Kamu takut. Nggak ada kata-kata takut itu, tidak ada. Kalau dihukum itu ya kamu ngambil ya tindakan kamu, perbuatan kamu ya tanggung jawab. Karena kamu tidak mengambil barang orang tanpa hak. Apalagi kan perhiasan jumlahnya juga kan cukup lumayan ya bagi saya ya. Jadi oke, setelah tanggal 5 itu kan berjalan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya kan nggak ada itikat baik dia untuk menghubungi. Sampai akhirnya di tanggal berapa ya kemarin 12 kalau nggak salah itu saya ada wawancara di TV One dan akhirnya saya bilang sama mamanya karena komunikasi saya kan masih lanjut terus sama mamanya, Mah ini kita udah nggak ada waktu lagi untuk menahan karena laporan sudah berjalan ya kan, jangan sampai nanti polisi yang tangkap dia. Ketika polisi tangkap dia ya saya udah nggak berdaya gitu karena ini kasusnya sangat berat, 363 pencurian dan pemberatan kan gitu. Ancaman hukumannya tinggi. Ancaman hukumannya bisa sampai dengan maksimal 12 tahun. Ya kan? Jadi jangan main-main gitu kan. Akhirnya mamanya ketakutan, ya kan? Akhirnya kata mamanya, "Ya udah, Mama mau datang ke Jakarta." Akhirnya kemarin datang hari Jumat tanggal berapa ya kemarin ya? Hari Jumat tanggal 12 ya berarti. Oh, berarti aku TV One-nya tanggal 11. Oke, ya kan karena mamanya panik, aku juga bilang ini batas kesabaran partner saya, Bang Agus dan Sunan ini sudah maksimal gitu loh, ya kan? Bukannya kita tidak bisa mencari dia, tapi kita masih menghargai itikat baik dia. Oke, akhirnya ibunya datang dan kemarin itu datang hari Jumat, hari Sabtu kita akhirnya bertemu. Kata mamanya ya udah. Bagus sempat menghubungi temennya seolah mamanya tidak tahu keberadaan Bagus. Jadi saya nggak tahu apakah ada komunikasi, tapi biasanya kan ibu sama anak pasti ada komunikasi. Nah mungkin ibunya nggak tahu. Tapi ibunya di hari Jumat menjanjikan saya, oke, besok sore Mama bawa Bagus, Mama usahakan untuk ketemu Bagus dan Mama coba usahakan untuk merayu Bagus untuk membawa perhiasannya. Karena dari beberapa hari Bagus kabur, mamanya masih bisa meyakinkan saya untuk perhiasannya masih ada. Berarti kan ada konfirmasi terhadap mamanya. Nah ini dia kan juga ada komunikasi dan ini juga kan sebetulnya kita sangat menyayangkan juga ya. Kenapa harus berkomunikasi sama mamanya? Karena ini kan tindakan pencurian dan seharusnya mamanya juga tetap kooperatif. Tapi ya karena kemarin aku juga berusaha untuk baik, ayo Mama gimana caranya? Oke, akhirnya di kemarin hari Sabtu tanggal berapa? 13. Aku dan mamanya dan Sunan Kalijaga bersama Bang Agus Nahar, kuasa hukum aku, kita janjian bertemu di salah satu mall di Pasar Festival. Kita janji jam 6. Waktu kemarin pun tidak ada komunikasi sama Bagus sama sekali ya. Bagus tidak ada hubungin saya. Jadi saya yang tektokan terus sama ibunya, ya kan. Nah, kita janjian jam 6, Sunan Kalijaga sudah datang ya. Karena memang kita bicara, oke, nanti kita bikin perjanjian untuk Bagus tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi oleh karena datangnya mereka telat, baru datang setengah 8 malam semalam itu, ya akhirnya kan
Sunan dan Bang Agus Nahak juga jam 7 malam itu sudah pergi gitu loh. Ada kerjaan lain. Ada pekerjaan lain. Nah, mereka datang setengah 8. Ya kalau saya lihat wajah suami saya tidak merasa bersalah ya, kayak orang biasa aja. Karena memang sebelumnya juga dia sudah melakukan hal seperti itu sudah berulang kali gitu. Jadi perlu diklarifikasi dan diketahui bahwa kejadian yang dialami oleh Barbie Ya, dengan dugaan pelaku yang sama ini ya. bukan pertama kali Bukan ya. pertama kali. Dan itu saksinya juga waktu itu banyak. Cuman saya dulu itu tidak pernah mau melaporkan ke pihak kepolisian. Karena apa? Ya mungkin dia merasa menggampangkan. Ya udah ngambil dolar, ngambil berlian, ngambil ini, ngambil itu. Ya dia anggap itu biasa. Nah kali ini saya merasa sangat luar biasa karena ini kan terlalu kejam sekali ya. Masa gue dinikahin terus berlian gue diambil, berarti kan ada motif lain, ya kan, ada modus lain gitu, ada dugaan memang apa yang dia inginkan kan, berarti mungkin cuma mau hartanya doang. Ini kan sangat memalukan dan saya sangat menyayangkan gitu. Jadi saya bilang sama mamanya gitu, mama harus paham juga, saya yang dirugikan, saya juga capek, ya kan, rekan saya juga semuanya sangat kecewa, ya kan, karena kita udah wanti-wanti ya, bagus tolong jagain Barbie gitu kan dari Sunan juga Bang Agus dan teman-teman yang lain gitu. Kok dia masih berani juga untuk melakukan hal seperti itu? Kemarin ketika saya tanya, akhirnya kan akhirnya saya dan mamanya setelah dari pasar festival, karena Bang Agus belum sempat datang, kita janjian ke Polda ya Bang. Karena kan dari jam 6 udah datang, terus akhirnya berangkat lagi jam 7, keluar, terus akhirnya jam setengah 10 malam kita janjian di Polda Metro. Aku juga sama Bagus juga, mungkin udah aku posting juga ya di Instagram gitu kan. Terus akhirnya Bagus harus bertemu dengan penyidik dan menjalankan proses BAP. Itu ditangkap apa tetap penyidik? Ya saya menyerahkan, saya yang membawa Bagus ya kan, dan Bagus juga akhirnya bilang oke, ya kan, dia juga udah jujur, cincin kawin ada 2, itu cincin kawin saya yang beli ya kan, pakai uang Jual, saya ya? sudah dijual sepasang. Tapi yang berlian saya, cincin saya ada 2 dan anting masih belum itu kan kita tidak tahu apakah dia sudah menjual, dan mungkin karena berita di TV rame terus tiba-tiba toko-toko juga takut karena kan jatuhnya masuk penadaan, nanti tokonya lebih berat hukumannya 480. Kita kan tidak tahu, tapi kalau proses kejahatannya saya rasa udah cukup keterlaluan ya, karena dia juga ibaratnya pada saat itu dia tidak menghubungi saya, teleponnya semua ganti-ganti gitu kan. Dan akhirnya tadi malam itu saya dan Bagus beserta Bang Agus Nahak janjian di Polda bersama ibunya. Akhirnya kita bertemu penyidik, dan yang saya sangat sayangkan sebetulnya niat baik saya itu kita mau menyelesaikan secara baik-baik, membuat surat perjanjian untuk dia tidak mengulangi lagi. Tapi sangat mengecewakan karena kemarin itu dari keluarga Bagus sendiri, kakaknya itu tiba-tiba suaminya membentak-bentak Bang Agus Nahak ya. Gimana Bang? Bisa dijelaskan? Ya, jadi begini, saya perlu sampaikan bahwa proses kasus ini sudah berjalan. Artinya di mana orang melapor, pasti yang terlapor itu harus diperiksa. Gitu. Kedatangan di Polda itu memang ada itikat baik. 1, memang harus DOP. 2, tindak lanjutnya mungkin ada penyelesaian perdamaian. Ya. Tapi dalam perjalanan ini ternyata itikat daripada pelaku ini memang tidak baik. Gitu. Ya. Terutama keluarganya. Gitu. Ya. Nah, keluarganya tiba-tiba mamanya kasih nomor telepon ke saya, ngomong kenapa harus dibawa ke Polda, kenapa tidak diselesaikan di luar. Saya bilang, Mas, namanya urusan sudah laporan polisi itu harus penyelesaian di Polda, tidak bisa di luar gitu loh. Iya, tapi kan harusnya kan bisa diselesaikan. Saya bilang gini aja, kalau you memang mau datang saja, atau lu mau berurusan sama saya, urusan aja gitu. Ya. Tidak usah telepon, kamu tidak punya kepentingan sama saya, ini pengacara. Betul. Iya kan? Dan si Bagus ini adalah terlapor, yang mana kami juga sudah di BAP, Ya. saksi-saksi sudah di BAP, alat-alat buktinya kami sudah sampaikan kepada penyidik tentang surat-surat pembelian, ya, pembelian emas, pembelian berlian dan lain sebagainya. Dan ternyata barang itu kan sudah diserahkan ke, waktu datang penyidik akhirnya diserahkan ke penyidik, tapi memang kurang. Ada yang sudah dijual, artinya tiketnya memang nggak bagus. Ya. Kami bukan dalam artian tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik atau tidak, tapi etikat baik daripada pelaku dan keluarga ini yang kami pertanyakan gitu loh. Lo justru nyalahin kita, saya, nyalahin Barbie gitu loh. Keterlaluan. Padahal kami datang itu niatnya setelah di BAP tindak lanjutnya adalah mungkin penyelesaian. Betul. Tapi dengan mereka akhirnya terjadi
Cekcok cekcok akhirnya lagi sama saya. di penyidik Iya. ini antara dia dan Di depan keluarganya. penyidik. Barbie akhirnya berubah pikiran. Betul. Harusnya kan dia minta maaf, Iya. keluarganya Barbie. Ada minta maaf nggak kemarin, Bagus? Diselesaikan itu loh. Ya minta maafnya awalnya datang biasa. Aku rasa dia nggak menyesali sih, karena dari wajahnya sendiri memang biasa aja. Justru mamanya yang gimana caranya Barbie diselesaikan gitu. Jadi ya itu dia. Saya rasa memang karena sudah berulang ya, jadi Iya, mungkin jadi dia, buat dia biasa ya, aja. buat dia biasa. Dan saat itu kemarin di depan penyidik akhirnya saya cekcok ya kan sama kakaknya gitu kan, sama suami kakaknya melalui telepon di depan penyidik. Saya marah banget. Saya bilang oke, kalau kayak begini bukannya kamu udah mencuri, bukannya kamu minta maaf baik-baikin saya, kok kamu malah bentak-bentak Keluarga-keluarganya kuasa hukum juga. saya dan saya. Kalau gitu lanjut aja. Langsung saya bilang kayak gitu. Saya nggak jadi cabut laporan. Nah, dan saat ini bagus juga tadi Mam sudah di BAP, dan ternyata dia juga menggunakan pengacara dari keluarganya itu. Ya sudah, kita jalani aja prosesnya kan gitu. Tapi dia ada etikat untuk mengganti rugi nggak kak? Ya dia cuman bilang kemarin nanti ya kalau cincin kawinnya kan ada sepasang, katanya nanti 2 minggu lagi kan aku mau ada kerjaan ke Palu, udah kamu tenang aja nanti aku ganti. Sesimpel itu pikirannya. Tapi kita sudah, dia mengorbankan banyak orang yang sudah kecewa atas tindakan dia, dan ini kan sangat kejahatan yang luar biasa kalau menurut saya. Gimana perasaan dia tidak menghargai mama saya masuk rumah sakit, ya kan, belum moral anak saya juga jadi malu gitu loh. Kalau seandainya dia dan keluarganya mengganti rugi semua yang Jadi dia gini, ambil, perlu apakah saya sampaikan ya, ada jalur saya sampaikan. kekeluargaan lagi? Itu cincin itu nanti akan diselidiki, dijual di mana? Ya, Karena penyidik pasti akan menyita. Makanya kita dari awal sudah bilang, siapapun tidak boleh beli yang namanya barang berharga Barbie dijual oleh betul. Bagus. Kalau dijual dianggap penadah gitu loh. Yang kedua, bahwa penyelesaian ini sebenarnya malam itu sudah bisa Iya, diselesaikan. tadinya kita Tapi keluarganya ternyata malah bahasanya menantang gitu. Yes. Bahwa datang kuasa hukum, ini siapa, kenapa dibawa ke sini. Jadi Barbie juga akhirnya kesal. Loh, kita bawa data untuk menyelesaikan kok malah kita disudutin itu loh ya. betul. Kita juga nggak mau terima lah. Udah ketemu di pengadilan aja lah. Berarti jalur damai tutup nih kak? Sementara ini nggak ada jalur damai. Ya, saya tersinggung sekali tadi Mam depan penyidik, saya marah banget itu. Status kalian tuh sama Mas Bagus sampai saat ini? Saat ini kan saya cuma nikah siri ya, jadi nggak ada yang resmi. Jadi kalau kalian lihat di konten itu ada buku nikah nih, saya klarifikasi juga.